Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau mengerjakan firman-Mu di hati kami supaya kami boleh mengalami perubahan. Perubahan hati itu yang Kau ingini sehingga karakter Kristus menjadi semakin nyata dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, biar firman Allah berbicara buat hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah saudara, hari ini saya ingin menyampaikan apa yang penting dalam kehidupan kekristenan kita. Kekristenan itu bicara soal bagaimana Anda dan saya berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Nah untuk itu namanya pertumbuhan rohani, pengenalan akan Tuhan harus bertumbuh. Nah sekarang pertanyaannya adalah mengapa banyak orang Kristen yang susah untuk mengenal Tuhan. Ada banyak salah paham yang terjadi. Ketika kita diberkati, kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Tapi ketika pertolongan itu belum datang, mudah juga bagi kita untuk meninggalkan Tuhan. Nah mengapa banyak orang Kristen yang belum mengenal Tuhan? Nah salah satu penyebabnya adalah ketika orang Kristen tidak lagi memutuskan atau belum memutuskan untuk menjadi murid Kristus. Nah ini yang menjadi masalah. Kadang kita ini hanya berdiri sebagai simpatisan beragama Kristen. Tetapi kita ini cuma berdiri di halaman sebagai seorang simpatisan. Kita tidak pernah memutuskan untuk menjadi murid Kristus. Karena itu saudara, hari ini biar sungguh-sungguh keputusan itu ada dalam hidup kita. Nah untuk itu baca Alkitab dulu ya di Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah Yesus berkata bahwa untuk mengikut Tuhan itu harus ada sebuah keputusan untuk kita ini pikul salib dikatakan, menyangkal diri. Apa yang dimaksud pikul salib? Di mana pikul salib adalah sebuah keputusan, menyangkal diri adalah keputusan di mana kita ini berhenti kepada kehendak kita lalu menggantikan semuanya dengan kehendak Tuhan. Nah, disinilah perlu sebuah keputusan untuk Anda menjadi seorang murid. Seorang murid adalah seorang yang tahu bahwa ujian itu selalu mendatangkan naik kelas. Nah, seorang yang tidak pernah memutuskan menjadi murid, dia tidak akan pernah tahan di dalam sebuah proses. Karena itu saudara, keputusan untuk menjadi seorang murid itu penting. Di mana Anda akan dibawa Tuhan masuk di dalamnya proses. Nah, proses itu yang akan membuat kita naik kelas. Proses itu yang membuat kita bertumbuh. Makanya lewat pikul salib, menyangkal diri, Yesus ingatkan itu. Lewat proses inilah maka pertumbuhan iman itu akan nyata. Nah sekarang masalahnya adalah siapakah simpatisan? Kalau Anda coba berdiri di halaman sebagai seorang simpatisan, maka kita ini adalah seorang yang pertama dikatakan ingin berkat tapi tanpa salib. Kita ini hanya mau memanfaatkan Tuhan. Akhirnya kita terjebak pada situasi itu. Kita ini mau berkat tetapi menolak salib. Kita hanya mau ditolong tapi kita tidak mau bertumbuh dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah akibatnya kekristenan kita itu menjadi kekristenan yang egois. Tuhan tidak pernah mengajar itu dalam hidup kita. Kasih kita kepada Tuhan itu harus semakin bertumbuh. Kasih kita kepada Tuhan itu terus mengalahkan kedagingan kita. Sehingga sebagai seorang murid Anda akan mengerti bahwa semua persoalan, konflik atau persoalan yang Anda alami tidak semuanya jahat. Karena justru lewat ujian itulah maka Anda akan naik kelas. Oleh ujian itulah maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Berarti saudara, pikul salib, menyangkal diri itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Karena disitulah Anda akan melihat bahwa Tuhan itu bekerja dan Tuhan memberkati hidup kita. Dan berkatnya dalam hidup kita itu berkat kekal. Bukan hanya berkat secara jasmani. Kalau saya ngomong soal berkat, ya memberkati Anda itu gampang. Melakukan mujizat dalam hidup itu sangat mudah bagi Tuhan. Tetapi Tuhan itu jauh lebih tertarik meletakkan Kristus dalam hidup kita. Karakter Kristus yang bertumbuh dalam hidup kita itu jauh lebih menarik perhatian Tuhan.
Amin. Lalu yang kedua, orang yang cuma simpatisan tadi dikatakan ingin berkat tanpa salib. Lalu yang kedua apa? Menghindari komitmen. Orang yang memikirkan diri sendiri itu adalah orang yang menghindari komitmen. Ya, komitmen untuk apa? Oh, komitmen untuk mengasihi, komitmen untuk berkorban. Namanya komitmen itu tidak tergantung dari situasi. Komitmen itu dilakukan karena sebuah keputusan, karena sebuah perjanjian. Tidak lagi tergantung pada situasi. Kalau tergantung situasi itu berarti bukan komitmen, itu adalah egois. Ya cuma memikir kalau aku baik ya aku ke gereja. Kalau feelku baik ya aku ke gereja. Kalau aku bad mood ya aku gak mau ke gereja. No, bukan itu. Ya saudara, kalau aku diberkati ya aku bisa bersyukur. Tapi kalau aku gak diberkati ya aku gak mau ke gereja atau aku gak mau bersyukur. Saudara, sangat tergantung dari keadaanmu. Nah, orang-orang simpatisan yang tidak pernah memutuskan untuk menjadi murid itu terjebak pada situasi ini. Kita akan mudah menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Tidak ada komitmen, menghindari komitmen. Kita akan ukurkan kasih Tuhan itu kepada berkat yang kita terima. Padahal nggak sebegitunya. Ya, sehingga kita menjadi kekristenan yang terus kerdil dan tinggal di salah paham dengan Tuhan. Jangan sampai ini terjadi sehingga kita menjadi orang yang gampang jatuh lalu meninggalkan Tuhan. Kita tidak mau atau kita tidak mau komitmen atau menghindari komitmen dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, seorang simpatisan, orang yang tidak pernah mau memutuskan menjadi murid itu tidak konsisten di dalam disiplin rohani. Sudah pasti. Karena orang ini adalah orang yang tadi saya katakan tidak komitmen. Orang ini tergantung kepada apa yang dialami. Tuhan itu menjadi objek daripada semua keluh kesah kita. Kita menjadikan Tuhan itu menjadi apa ya, sebuah hal yang kalau kita ngalami sesuatu yang nggak enak, Tuhan itu yang salah. Selalu jadi pihak yang disalahkan. No, saudara. Enggak, Tuhan itu adalah satu pribadi yang layak disembah. Baik atau tidak baik keadaanmu itu tidak pernah mengubah karakter Tuhan. Dia tetap baik. Dia penuh kasih. Makanya itu setiap kali kita mengalami proses, apalagi bukan karena kesalahan kita ya. Apalagi kalau itu proses yang Tuhan izinkan, kita disalahi orang, kita diperlakukan tidak adil dengan orang. Percayalah, Tuhan itu membela kita. Mata Tuhan itu selalu tertuju kepada hati yang benar. Kalau Anda punya sikap hati yang benar, maka sikap hati yang benar itu yang menarik perhatian Tuhan. Dan saya percaya di dalam sikap hatimu yang benar ada mujizat, ada kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita membalas, kalau kita kepahitan, kalau kita iri, maka itu bagian yang sudah kau lakukan sendiri. Dan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa karena apa? Anda telah memutuskan untuk melakukan sendiri dan membela dirimu. Nas Alkitab yang berkata pembalasan haknya Tuhan itu tidak berlaku karena apa? Anda melakukan sendiri. Di mata Tuhan semua sama. Yang bersalah atau tidak bersalah itu semua sama. Karena apa? Mereka sama-sama melakukan saling membalas. Nah itu masalahnya. Tapi kalau Anda hari ini adalah seorang yang memutuskan untuk menjadi murid, Anda akan ngerti bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Nah disitulah proses itu Anda alami. Dan disitulah ketika Tuhan sungguh-sungguh diberi tempat seperti Alkitab ini, pembalasan haknya Tuhan, maka Anda pun juga akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup Anda. Karena itu biar pagi hari ini, ayo setiap kita sungguh-sungguh putuskan untuk menjadi seorang murid, di mana disitulah hidup kita akan mengalami pertumbuhan, perubahan, dan hidup kita menyenangkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Biar firman-Mu sungguh-sungguh berbicara buat kami. Ajari kami terus menjadi murid Kristus. Di mana disitulah kami akan melihat Engkau Allah yang membela kehidupan kami. Semua proses yang kami alami tidak semuanya jahat. Tapi proses itu justru membentuk iman dan pengharapan dalam hidup kami. Supaya kami terus memuliakan Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk memutuskan bahwa kami adalah murid Kristus. Dan biar nyata kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat Anda. Biar sungguh-sungguh firman Allah ini menjadi kekuatan buat hidup Anda. Sehingga kita ini sungguh-sungguh menjadi seorang yang memutuskan untuk menjadi seorang murid bagi Tuhan. Amin. Untuk itu terus ikuti acara Kurondongan Firman-Mu. Tiap hari Senin pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atau
atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian tengah di YouTube GMS Kalimantan. Saudara yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya Anda terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati kehidupan rohani Anda. Kalian tetap semangat menghadapi hidup Anda bersama dengan Tuhan, kita melakukan perkara yang besar. Amin.